Ya, selamat sore, selamat bertemu kembali di podcast Pajos. Pajos. Pam Mahendra. Siapa itu nama aslinya? Ya, aslinya Mahendra Satria Wibawa sebenarnya Iya. aslinya. Ini bertemu dengan Mahendra Satria Wibawa asal Kediri, ya. Kediri, beneran? Asal Pare. Bukan. Kedirinya Ngadiluwe, ya. Oh, Itu Ngadiluwe. kota saya itu desanya bunga semua. Oh, bunga semua. Iya. Ada beberapa hal yang ingin diketahui dari Pam ini dengan aktivitasnya yang padat dengan tani rupa ya. Tani Rupa, ya. Kelompok Ya. Tani Rupa ada beberapa kelompok sebenarnya juga. Coba dikronologiskan itu aktivitasnya tentang beberapa kelompok dan tani rupa. Iya. Yang pertama salam hangat buat teman-teman Pajos. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menceritakan dikit ya tentang perjalanan kenapa ada Tani Rupa dan beberapa kelompok lainnya. Ya. Sebenarnya sebelum membentuk Tani Rupa itu ada satu kelompok lain yang itu terbentuk dari aura angkatan juga. Ya. Itu namanya kompor seni. Ya. Kompor seni. Ya, kompor seni itu dia dari angkatan saya, cuma cakupannya memang dari semua seni rupa ya, ada mulai dari seni murni, desain maupun kriya itu ada. Nah, itu ada 13 orang dan memang fokusnya beda dengan Tani Rupa. Kalau kompor seni ini dia terfokus kepada bentuk proyek dan workshop. Pokoknya ngompori seni. Gitu. Oh iya. Iya. Terus kemudian untuk Tani Rupa sendiri itu terbentuk kan itu 2 tahun yang lalu. Sebenarnya itu juga inisiasinya sebenarnya pada waktu itu ada 3 orang. Ya. Wiradato. Wah, Itu iya. perlu disebutkan Wiradato, Roswanto Patung. Ya. Kemudian pada waktu itu kumpul bersama dan saya. Jadi perwakilan sebenarnya itu Roswanto dari Patung, kemudian Wira dari lukis, saya sendiri sebenarnya dari grafis. Oh, dari grafis. Iya, saya grafis sebenarnya. Ini grafis. Kemudian kita membentuk saling di situ berembuk. Gimana kalau kita pameran pada waktu itu auranya memang aura angkatan, Mas Yana. Ya. Walaupun sekarang Tani Rupa sudah bukan menjadi kelompok angkatan lagi, karena memang sudah masuk anggota-anggota di luar angkatan. Oh, iya. Gitu. Itu apa konsep daripada Tani Rupa dulu nih? Ini kok bisa kelompok tani, kelompok pencapir itu bagaimana itu? Nah, ini sebenarnya perlu ada yang yang memberikan nama perlu datang ke sini seharusnya ini. Iya. Karena pada waktu itu sebenarnya sudah ada WA group, cuma belum ada nama. Kemudian kita sharingkan di situ kita mau kasih nama apa ini gitu. Nah, di situ ada yang nyeletuk, kemudian kasih nama Tani Visual, banyak lah pada waktu itu, cuma yang paling santer pada waktu itu Tani Visual gitu. Ya. Terus kemudian kenapa tidak kita Indonesiakan saja gitu. Akhirnya kita memilih untuk membuat visual itu kita ganti dengan kata rupa, jadi Tani Rupa gitu. Dan sebenarnya kalau filosofisnya sendiri kita mengambil cara hidup petani itu gitu. Iya. Kalau tani bertani tanaman, kita bertani visual gitu. Oh iya, Pam ya. Yang saya ingin lebih ketahui justru konsep karya Pam ini karena menampilkan karya-karya yang surrealis kekinian. Ini bagaimana nih konsepnya ini? Surrealis kekinian maksudnya. Ya.
Jadi kontemporernya ada, bahasa dari segi apa, segi kekinian milenialnya juga ada, tetapi surrealis di balik itu karena karena mencerminkan hal-hal yang di luar logika atau di luar proporsi gitu. Itu bagaimana itu dikronologiskannya itu? Gini ya, yang pasti terinfluence itu kan ada gitu. Ya. Pada waktu saya pertama kali datang ke Jogja, itu lihat pada tahun 2004 ya, 2004 itu lihat pameran tunggal pertama yang menurut saya itu besar pada waktu itu dan saya terpukau, itu pada waktu itu ada di Taman Budaya dan itu pamerannya, pameran tunggalnya Bu Lucia Hartini. Nah, Oh, itu. iya. Saya terpukau sekali, wah ini karya luar biasa sekali gitu. Itu sampai akhirnya terbawa terus walaupun akhirnya kita ya, saya sendiri akhirnya mencoba berkarya dengan ego masing-masing pasti ya, kalau di perupa pasti punya ego masing-masing untuk memberikan tes pada seninya sendiri gitu. Nah, untuk karya saya yang terbaru kali ini itu lebih ke sebenarnya terapi diri. Oh, terapi diri. Terapi diri ya sebenarnya. Ceritanya gini ya, kenapa terapi? Karena saya sendiri mengalami sedikit rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada saya yang berbentuk sakit gitu. Oh iya, tapi bukan morning melancholia, bukan cinta keterpisahan itu sedihnya. Bukan. Kalau saya kan cinta keterpisahan. Itu ya, nggak bisa move on ya. Itulah. Itu dilanjut tadi mengenai rezeki yang harus dialihkan ke karya itu bagaimana itu? Jadi di tahun di mana saya menikah, waktu awal menikah, saya kan sempat benar-benar tidak terjun ke dunia seni. Saya nggak bertemu dengan teman-teman seni pada waktu itu. Itu cukup lama sebenarnya, beberapa tahun. Cuma saya masih melakukan aktivitas kesenian, masih drawing dan sebagainya. Tapi sama sekali saya tidak ketemu dengan teman-teman seni karena pada waktu itu saya sempat ke luar daerah, ke daerah Maluku. Oh, Maluku. Ya, pada waktu itu ke Maluku, hampir 1 tahun pada waktu itu ke Maluku, karena ada kegiatan yang harus saya ikuti pada waktu itu. Gitu. Iya. Nah, terus kemudian selesai dari Maluku saya berkegiatan lebih ke bisnis yang itu kuliner gitu. Jadi saya nggak mendalami seni pada waktu itu. Kemudian saya mulai ke Jogja lagi dan ketemu dengan beberapa orang yang itu dia masih berkecimpung di kesenian. Akhirnya ternyata seperti ini ya, berpikir, oh kelihatannya Gusti kelihatannya memang maringi saya passion di dunia seni gitu. Sampai akhirnya saya harus balik lagi ke dunia seni dan saya berpikir, Ki Gusti wis ngekeki aku talenta ning seni kok aku nggak di seni kenapa gitu. Gitu. Nah, kemudian pertama masuk di dunia seni itu sangat canggung sekali sampai akhirnya menemui beberapa teman seni. Kemudian membentuk kelompok itu tadi ya, yang pertama kompor seni sudah berjalan, kemudian saya membentuk kelompok yang itu memang fan art, itu Tani Rupa itu tadi. Tani Rupa itu tadi. Terus kemudian karena saya berpikir seperti ini, saya punya harapan istilahnya seperti ini, berdoa lah ya, Tuhan ketika saya nanti kembali di dunia seni, saya akan mengabdikan diri saya benar-benar di dunia seni gitu. Saya akan mendharmakan diri saya ke dunia seni gitu. Nah, makanya saya ketika mengurus kelompok itu sangat
antusias dan senang sekali gitu, Ak. Oh iya, iya. Sangat antusias dan senang sekali. Ya, bisa terlihat dari aktivitasnya itu kan. Terus kemudian sebenarnya ada itu saya inikan dengan kekaryaan saya ya. 4 tahun yang lalu lah, itu sebenarnya saya sudah mulai merasakan gejala yang biasa teman-teman sebut itu asam lambung lah atau GERD atau semacamnya gitu, Ya. yang itu berkaitan dengan lambung gitu. Kemudian pada waktu itu saya masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Sampai yang terparah sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu itu, Kak. Itu asam lambung naik, kemudian saya nggak bisa, kalau sudah naik gitu nggak bisa jalan kan. Kalau pas kambuh gitu, Iya. jalan gitu, sini pintu gitu nggak bisa gitu. Nah, akhirnya kan periksa, kemudian dicek total, ternyata nggak ada apa-apa. Oh. Sama sekali sehat semua. Sehat gitu. semua. Iya, Wah. ke penyakit dalam sehat, ke THT sehat dan sebagainya sehat semua gitu. Terus ternyata kemudian saya bertemu teman, ada yang menyarankan, oh ini penyakit ini itu hampir sama dengan saya yang pernah saya alami gitu. Oh iya, iya. Kemudian menyarankan untuk ke psikiater atau psikolog. Gitu. Waduh, psikolog. Ini hubungan dengan psikoanalisis ya. Iya. Sigmund Freud gitu ya. Ternyata di situ saya terkena psikosomatis ya, terkena anxiety itu tadi. Waduh. Kena anxiety. Oke. Kalau saya terkena skizofrenia itu. Schizophrenia ya. Iya, itu morning dan melankolia itu nggak bisa move on. Ngeri. Please ngeri. deh. Itu lebih ngeri ya. Itu ada hubungannya dengan bentuk-bentuk karya itu. Ada, pasti ada yang melatar belakang itu. Karena ketika saya sudah mulai kambuh atau pengalian saya itu saya alihkan ke berkarya gitu. Paling banyak saya sebenarnya karya di kertas, di pensil media drawing gitu. Yang kemudian biasanya drawing itu saya visualisasikan ke dalam kanvas besar. Oh iya, iya. Gitu. Hanya dalam salah satu objeknya itu kok ada misalnya manusia tanpa kepala atau berpisah itu kan. Nah itu saya dari beberapa karya yang pernah saya lihat itu. Nah, itu hubungannya juga dengan yang dialami tadi itu. Nah sebenarnya yang saya alami ini kan berkaitan dengan psikis kan, A. Saya berpikir psikis ini sangat berkaitan dengan otak gitu. Oh iya, iya. Dengan pemikiran gitu. Ya. Makanya ketika saya menggambarkan lebih banyak objek-objek yang itu berkaitan dengan otak, dengan psikologi dan sebagainya gitu. Oh gitu. iya. Hanya nggak pernah melihat makhluk-makhluk kan itu? Nggak sampai segitunya. Saya kira kan seperti ini ya. Seperti Sampai berhalusinasi ya. Iya, seperti Roy Kiyoshi ya. Bisa lihat makhluk-makhluk gitu. Nah, ini kan ada karya-karya surrealis kontemporer ini akan dikukuhkan ya sama Pam-Pam misalnya dalam berpameran atau bagaimana dengan milik sendiri ini. Bagaimana ini? Apa rencana ke depannya ini? Rencana ke depan pasti ada. Saya mau ini berencana ya harapannya jadi ya, puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya, amin. Ya, amin. Pameran tunggal tetap ya. Nanti di tahun 2000, mungkin awal tahun 2021 lah gitu. Wah, ya. Ya, semoga bisa terjadi ya. Ada lagi satu yang bikin penasaran saya ini tentang proses kuratorial di masa milenial ini. Misalnya ada Pam-Pam mengikuti pameran bersama itu kan. Pameran bersama atas undangan dari satu institusi. Apakah swasta atau institusi negeri misalnya. Terus ada paparan prim kuratorial. Bagaimana ini? Apakah cukup bermasalah enggak dengan Pam-Pam ini? Tinggal temanya apa? Tinggal temanya. Kalau saya ya sebagai tukang nulis ini Iya. kan yang jadi masalah ini
seniman ini biasanya berkarya ketika dapat undangan. Oh gitu ya, ya. Nah mungkin Pam agak lain karena cukup produktif saya lihat itu. Iya, kalau saya memang berkarya itu tiap hari Kak, tiap hari. Itulah yang bagus. Itu. Wah, itu sudah seperti sajadahnya itu bagaikan sajadah itu. Jadi ibadahnya. Kemudian kan di masa kontemporer ini menjadi semua halal ya. Misalnya ada seni goreng-gorengan, terus ada karya-karya artisan. Itu bagaimana pendapat ini, sekedar pendapat aja dari Sekedar Pam? pendapat ya. Ya. Kembali lagi ya, setiap perupa seniman itu punya pilihan masing-masing dan dia punya pemikiran masing-masing. Saya kira bukan antara benar dan salah, tapi tentang pilihan hidup gitu. Ketika dia memilih untuk seumpama bahasa artisan gitu ya. Iya. Ini mungkin bagi saya sendiri loh, walaupun saya tidak melakukannya gitu ya. Atau belum mungkin ya. Artisan bagi saya tidak ada satu seniman pun tanpa artisan. Ya. Ini pemikiran saya sendiri ini. Karena apa? Sebenarnya originalitas karya itu ada di mana? Ini sebenarnya ini juga membingungkan, Kak. Jadi gini, ada di goresannya atau pemikirannya atau di apanya. Karena ketika kita seumpama dia tanpa dibantu, oh saya tanpa artisan gitu. Padahal saya yakin dia dibantu. Dia bikin kanvas saja sudah artisan itu. Itu. Bikin catnya itu artisan juga, dibantu mesin pabrik gitu. Bikin spanduknya artisan juga itu. Nah, kemudian yang dimaksud karya itu apanya? Sebenarnya kan lebih ke pemikiran. Kalau saya seperti itu. Kalau saya ya, ini mungkin bisa berbeda ya. Iya. Walaupun saya tidak melakukan itu gitu. Apa masih untuk mencoret ya, ini untuk mencoret masih saya lakukan sendiri, kecuali hal-hal yang lain ya, yang bentuknya material ya. Iya. Itu tetap saya pakai artisan. Ya kalau saya kan bicara artisan di sini hubungannya dengan penggorengan. Oh gitu ya. Jadi saya sebagai tukang nulis malah dianggap kurator oleh orang, kan sering sekali diajak dalam proyek kompromi itu bagaimana membesut seniman supaya melambung gitu kan. Akhirnya saya harus ditugaskan untuk memuji-muji gitu kan. Nah, kalau AA sendiri gimana itu? Itulah. Ini bagus nih timbal balik podcastnya ini. Jadi saya harus menjawab ya. Iya dong. Ini seumpama AA ditawari, Pam ini harus kamu naikkan. Gitu. Seumpama ini. Ya kalau saya melihat pada umumnya kan justru terbalik semua ya. Seperti menulis biografi lah. Tidak mungkin kalau saya disuruh menulis biografi itu hal-hal terjeleknya diungkap gitu kan. Pasti yang baik-baik saja itu. Demikian juga bikin kuratorial, misalnya pameran tunggal atas suruhan seseorang atau yang paling dominan ya, kapital gitu. Kapitalis itu. Itu saya berusaha sebaik mungkin bagaimana si seniman itu bisa naik ya. Hanya dalam usaha itu mestinya itu masih bersih lah dalam pandangannya. Misalnya ada sudut pandang dari mana yang tepat itu kan. Seperti Pam misalnya tadi dengan psikoanalisis itu agak tepat gitu kan. Meskipun itu menyakitkan gitu kan. Psikoanalisis itu karena itu pengalihan ya. Tapi ada dari diskurs wacana itu kan. Kemudian ada dari kultur studies itu kan pandangan-pandangan yang mesti sebenarnya dipaparkan oleh kurator-kurator itu. Dan itu yang tidak pernah saya temui. Dari mulai saya menulis tahun 95 sampai sekarang, saya belum pernah menemui sudut pandang yang tepat atau menggunakan sudut pandang dalam memandang sebuah event itu kan. Ya, itu yang belum saya temui dari tulisan kawan-kawan ya. Nah, itu jawaban saya. Nah, bagaimana dengan misalnya pandangan Pam terhadap hal-hal yang seperti itu? Apakah harus cuma waton aja misalnya dalam pengantar itu?
Ya kembali lagi ya, saya seperti itu sih ya, itu kembali lagi ke pilihan, ke pilihan. Saya kira itu pilihan hidup. Kalau memang dia pengen waton aja sih, gitu. Oh iya. Iya, kalau kita memang mau sebenarnya seni itu buat apa, ya kita pasti punya tujuan masing-masing gitu. Yang mungkin setiap orang punya tujuan yang berbeda gitu. Iya. Iya, Ya. ada yang dia memang ya maaf ya, ada yang mencari memang full saya memang mencari kekayaan di dunia seni gitu, Ya. pengkayaan diri gitu. Ada yang dia ini mungkin seperti saya, ada teman-teman juga yang seperti itu pasti terapi jiwa mereka gitu. Ada yang ini saya keluh kesah saya tuangkan di sini, pasti ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Entah nanti berkaitan pasar itu menunjang dia atau tidak, itu tidak mereka pikirkan gitu. Walaupun ada orang-orang yang memikirkan, piye sih gawe karya sing laku ki kaya apa gitu kan gitu pada akhirnya. Banyak juga teman-teman yang seperti itu gitu. Tapi kembali ke pilihan, dan saya kira kita tidak bisa memberikan kata benar atau salahnya gitu. Ya. Saya. Ya, itu kembali ke tadi ya, karya-karya Pam-Pam yang sekarang bisa dilihat atau yang sekarang sedang digeluti itu ada tahapannya enggak itu? Misalnya dulu modelnya seperti ini, kemudian melangkah seperti ini sampai sekarang akhirnya mendapat pencapaian yang surrealis kontemporer itu ya. Pasti ada sih ya, pasti ada yang jalan, dan perubahan itu pasti ada gitu. Yang pertama pada waktu saya masih kuliah, itu sebenarnya saya lebih terjebak kepada bentuk objek visual gitu objek visual. Pada waktu itu saya menggambarkan kartu-kartu. Saya suka kartu, dan pada waktu itu memang saya suka bermain sulap memang pada waktu itu gitu. Deddy Corbuzier. Iya. Jadi saya gambarnya kartu semua, sampai saya pameran tunggal pertama saya itu di Tembi Jakarta pada waktu itu. Itu masih pakai itu. Terus kemudian itu tadi saya berhenti, kemudian saya kembali lagi dengan saya yang baru. Dengan saya yang baru, kemudian saya melewati beberapa fase pergolaan pemikiran sampai saya terserang sakit itu, yang akhirnya sakit itu saya gunakan sakit ini buat berkarya gitu, buat pengkaryaan gitu. Mbak pernah ini berkarya grafis total itu pernah juga ya? Pernah. Dan saya sampai sekarang saya masih sangat cinta dengan grafis. Cinta dengan grafis. Masih dikawinkan enggak dengan lukis itu sekarang itu? Kalau sekarang memang saya kira ini ya, kecenderungan grafis itu kan garis ya dia. Ya. Dan itu di karya-karya saya terbaru itu akan lebih kuat garisnya gitu. Iya. Walaupun surrealis, saya kira mungkin surrealis dekoratif lah ya. Kalau dekoratif sih enggak begitu ya menurut pendapat saya, tetap gitu gaya-gaya kekiniannya nampak gitu. Karena enggak ada apa ya. Maksudnya itu enggak ada pakem-pakem ke arah dekoratif gitu ya. Tetapi lebih bebas itu kan. Dari warna, dari sapuan, dari apa, itu lebih ke arah kebebasan gitu. Yang pasti ini ya, saya ingin walaupun saya nanti tema pameran tunggal saya nanti tentang sakit saya gitu, tetapi saya tidak ingin memperlihatkan sakit itu gitu. Jadi ini tentang harapan. Jadi ketika nanti saya pameran tunggal, harapan saya juga ketika pameran tunggal itu saya sudah sembuh. Iya. Ya itu sangat bagus ya kalau misalnya dengan terapi seperti itu, karena banyak sekali penyakit berat itu yang memang dialihkan ke media seni ya. Itu ada banyak sekali saran dari psikolog termasuk si Freud itu sendiri kan, dia memang mengajukan untuk berterapi seni gitu. Makanya ditemukan teori morning dan
melankolia itu antara kembali lagi ini. antara kehilangan dan bagaimana memaknai nilai kehilangan itu menjadi sesuatu hal tenaga baru dalam berkarya itu ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu aja ya. Oke, semoga di waktu mendatang bisa disambung lagi. Satu hal bisa saya sekalian sedikit promo ini. Boleh. Promo. Jadi nanti Tani Rupa ini pada bulan Mei dia akan pameran kelompok di Bentara Budaya tanggal 5 nanti ya. Dan ini pamerannya Budaya Jogja. Bentara Budaya Jogja. Dan ini kekhasan Tani Rupa, setiap kali pameran dia pasti ada mengundang seniman yang kita anggap senior ya, mewakili senior gitu. Iya. Dan kali ini kita mengundang Mas Deddy Sufriyadi gitu. Iya. Dan pameran ini lebih kita bebaskan untuk teman-teman mengeksplorasi bentuk-bentuk yang mungkin tidak hanya 2 dimensi tapi ketiga dimensi dan multimedia mungkin. Iya. Itu satu hal letupan yang bagus nih dari Tani Rupa. Karena saya melihat beberapa pameran Tani Rupa itu cukuplah untuk ukuran sebuah kelompok ya. Itu cukup hidup gitu loh, cukup hidup dan bisa dominan gitu. Semoga nanti di Bentara ruhnya itu bisa kerasa itu semua pihak itu. Ya, selamat sore, terima kasih kepada Pam Mahendra ya. Dan sekian dari podcast Pak Ijos sore ini.